Halo teman-teman yang sekarang lagi ngambil rumah atau mau mengambil cicilan rumah. Saya mau sharing, jadi saya ngambil cicilan perumahan subsidi pemerintah dari Bank BTN di daerah Tangerang. Jadi saya itu mau membagikan tips kepada teman-teman dan cerita sedikit sharing waktu pertama kali saya ambil rumah di sini. Dan ini rumah yang saya buat merekam video ini adalah rumah BTN tersebut. Ya, waktu itu saya akad kredit. Dan tips dari saya adalah untuk yang usianya 30 tahun ke bawah, berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga yang ingin mempunyai masa depan yang cerah, ingin punya rumah atau impian ingin punya rumah dulu sebelum menikah, saran saya adalah mengambil rumah subsidi dari pemerintah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita kan tidak tahu ke depannya nanti akan bagaimana, karena biasanya kalau untuk perumahan biasa yang tidak bersubsidi, suku bunganya tuh akan naik dari tahun ke tahun. Nanti kita kan tidak tahu ke depannya apakah kita terus kerja atau gimana, nanti takutnya gaji kita lebih kecil dari tempat sebelumnya, terus kita tidak mampu bayar, kan sayang, nanti akhirnya rumah bakalan ditarik. Karena ada beberapa teman saya yang mengalami seperti itu. Memang rumah subsidi ini ada yang bilang nggak mau rumah subsidi itu jauh-jauh, ada yang bilang seperti itu. Kalau untuk saya dan suami, ini sih cuman pemikiran saya dan suami aja. Mungkin pemikiran kita beda-beda ya. Kalau untuk pemikiran saya dan suami pada saat itu adalah harga rumah itu nggak ada yang basi. Harga rumah itu nggak mungkin turun tapi naik. Contoh seperti saya waktu beli rumah ini, harganya itu sekitar kalau beli cash itu 133.500.000. Nah, saya lihat brosur baru sudah 178 jutaan padahal hanya berjarak 3 tahun. Nah, buat teman-teman yang masih nunda-nunda karena hal itu, lebih baik dipikirin ulang lagi, karena makin hari setiap hari itu harga tanah naik, sedangkan uang yang kita punya tuh segitu-gitu aja. Jadi buat teman-teman yang masih mikir-mikir, ayo lebih dipikirin lagi nih, karena harga tanah itu nggak mungkin turun tapi naik. Beda kalau kita ngambil kendaraan, kita beli motor baru, kita beli mobil baru, itu harganya makin lama makin turun. Tapi kalau beli rumah nggak ada 10 tahun lagi kita jual, 20 tahun lagi kita jual, itu pasti akan naik. Nah, akhirnya setelah saya datangi, saya ke bagian kantor pemasarannya, dan saran tips buat teman-teman yang baru mau ngambil, ada baiknya melihat rekam jejak pengembangnya dulu, berapa banyak rumah yang sudah dibangun. Kalau perlu lihat rumah-rumah yang telah dibangun, telah sold out dan telah ditempati sebagai referensi, karena sebelumnya juga suami saya ragu waktu mengambil rumah, ditakutkannya ditipu atau apa, karena banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana yang dilihat dari berita. Banyak penipu yang berkedok rumah, apalagi rumah syariah. Jadi pas saya lihat di grup jual beli Tangerang itu masih tanah merah, langsung kita ke pemasarannya. Setelah itu kita cari tahu dulu dari orang-orang, dari Google kita cari. Terus kita lihat-lihat rumah yang sudah dibangun oleh developer tersebut. Jadi waktu itu kita masih beli tanah merah, kita datang ke pemasaran, dikasih brosur seperti ini. Nih ya, kasih brosur seperti ini nih. Tuh. Nah, waktu itu saya diberikan daftar harga. Nih, ada yang kadang-kadang bingung. Seperti teman saya ngambil di daerah Bekasi, dia bingung karena di tulisannya cukup bayar 8 juta, ternyata ada biaya-biaya yang lain. Nah, buat teman-teman yang baru ngambil, ada baiknya tanya ke marketingnya atau ke pemasarannya ada biaya lain atau enggak. Karena pas banget saya ngambil dan subsidi pemerintah itu udah dijelasin dari awal kalau ada biaya-biaya lain. Nih seperti ini ya. Tuh, ada biaya lain. Jadi ada biaya peningkatan mutu, administrasi. Administrasi itu kayak BHPT atau apa gitulah, pokoknya IMB, izin pendidikan bangunan dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu hanya 11.500.000, namun ada peningkatan mutu dan administrasi jadi 31 juta. Nih ya. Ini waktu itu tahun 2018.
Sedangkan saya waktu itu ngambil rumah DP, mulai DP-nya 2017. Dan ini kan 31 juta, 31 juta. Nah, waktu itu saya cuman 26 juta 500. Tapi itu di luar materai. Nah, membahas tentang pertama pengajuan, saya dijelaskan oleh bagian pemasaran, syarat-syaratnya adalah tidak memiliki kredit macet. Jadi buat teman-teman yang sudah saya pelajari waktu itu, karena saya waktu itu punya tagihan di kredit elektronik AE itu, terus motor juga ada. Nah, terus kredit yang lainnya juga ada. Nah, saya tanya sama marketingnya, gimana nih kalau banyak. Nah, untuk tips buat teman-teman, kalau belum lebih dari 30% dari gaji dan pembayaran kalian lancar, insya Allah masih bisa di-approve. Asalkan kalian pembayarannya lancar. Dan untuk yang pembayarannya pernah buruk, ada baiknya ditutup segera kalau kalian mau ngambil rumah. Tapi, ada tetapinya nih ya. Setahu saya dari pengalaman pribadi saya, SLIK SLIK itu dari Bank Indonesia akan dihapus data buruk kita setelah 2 tahun dari pelunasan. Jadi semisal kalian mempunyai kolek 5, kalian merasa, waduh kemarin motor gue telatnya 3 bulan nih sampai ditarik, gue nggak bayar-bayar gitu misalkan ya. Nah itu terus kalian gimana kayak gitu, kalian bakal lunasin gitu misalkan, kalian lunasin tuh motor, kalian ambil tapi udah gue bayar gitu misalnya ya. Nah itu memang kalian bulan berikutnya sudah baik, tapi rapot merah kalian itu akan bertahan selama 2 tahun. Itu pengalaman saya waktu saya nanya langsung 3 kali saya ke Bank Indonesia karena saking takutnya. Karena waktu itu saya ada cicilan usaha di bank pemerintah juga. Nah emang cicilan itu tidak ada bunganya, tapi ternyata saya tuh kolek 2. Karena kenapa? Saya telat 1 minggu, sering banget telat. Dan alhamdulillahnya mungkin memang rezeki saya, karena saya ngambil rumah ini dari bentuk tanah, maka dari itu tidak saya boleh cicil gitu sampai rumah ini jadi. Jadi DP itu saya cicil setiap bulannya ke bagian pemasaran. Nah pas banget mau akad kredit, nama saya di Bank Indonesia sudah baik karena pas banget 2 tahun lewat 1 bulan. Jadi begitu muncul di perinan, itu nama saya sudah bagus, sudah tidak ada lagi, sudah hilang yang kemarin. Tapi kalau kurang dari 2 tahun, pasti nama itu ada. Karena saya ngalamin sendiri, kakak saya ngambil perumahan ditolak karena kolek 5 lagi dia. Kalau saya hanya kolek 2 karena terlambat bayar, karena saya menyepelekan pada saat itu karena saya kerja, jadi nggak sempat untuk bayar. Akhirnya ya udahlah, seminggu telat, 3 hari telat, ternyata itu pengaruh ke nilai pembayaran saya. Jadi saya dibilang orang yang suka menunda-nunda. Emang iya sih saya akuin, tapi semenjak itu udah nggak lagi, udah kapok. Nah jikalau kalian mau ngambil perumahan, alangkah baiknya kalian cek dulu ke Bank Indonesia SLIK SLIK kalian. Terus kalau misalkan ada yang bilang sini saya hapusin atau gimana, bayar berapa, setahu saya nggak bisa ya, karena SLIK itu 2 tahun berlakunya. Nah nama kalian dari tanggal jelek kalian lunasin, kalian hitung aja 2 tahun. Nah itu nama kalian baru hilang. Kalau cuman kreditan kecil-kecil kayak saya, cicilan sebulan elektronik di AE itu sebulannya 300.000, saya inget banget waktu itu cicilannya 300.000. Motor yang terus-terusan masih ada setahun lagi itu 800 sekian. Nah terus sama ada satu lagi saya lupa, handphone 100 sekian. Tapi kan saya join income sama suami, total sekitar 7.500.000 lah waktu itu. Dan alhamdulillahnya saya lolos. Jadi buat teman-teman hitung-hitung lagi yuk sebelum, karena kalau di perumahan yang saya ambil ini, kalau misalkan kalian tidak di ACC Bank, DP kalian akan hilang. Nih, ada pemotongan booking hangus dan dipotong 5%. Kalau tidak percaya nih, jadi kalian juga harus seksama membaca brosur yang dikasih dan harus bener-bener nanya ke marketingnya. Kalau marketingnya ada yang baik gitu,
mungkin dia mau menjelaskan, tapi kebetulan marketing yang saya ambil agak susah gitu. Jadi saya harus cari tahu sendiri, cari tahu nama saya sendiri. Jadi saya harus benar-benar baca dengan teliti poin-poin yang ada di sini. Nah, lanjut next part 2 adalah saat waktu ngisi data. Ngisi data saya isi terus antara pengeluaran pemasukan itu harus masuk akal. Jadi jangan diedit terlalu diedit, akhirnya kebesaran gitu. Ya kalian kalau kebesaran ya masa ngambilnya rumahnya subsidi, harusnya kan ngambilnya rumahnya yang konvensional gitu. Jadi tidak subsidi gitu. Jadi ngambil rumah yang biasa gitu. Jadi kalian tidak diloloskan. Nah, lanjut waktu dipanggil untuk ngisi berkas. Jadi kita tuh ngisi berkas sebelum akad kredit, sebelum ada pengumuman Anda diterima. Waktu itu saya ngisi berkas dipanggil. Nah, habis ngisi berkas dipanggil itu saya ditanyain wawancara saya ditanyain, kenapa ngambil rumah subsidi? Nah, saya jawabnya karena saya ingin memiliki rumah, Pak. Terus ditanya lagi, kira-kira gimana jarak dari tempat kerja kamu ke rumah subsidi, terus dari tempat kerja kamu ke tempat yang sekarang, terus kamu mau naik apa, kamu bisa gimana? Nah, saya itu tinggal di Jakarta Barat sama orang tua tadinya. Nah, terus kerja saya juga di Jakarta Barat. Sebelum diwawancara saya searching dulu di Google, kira-kira mau ke sana naik apa. Jadi saya lantang menjawab tanpa gugup. Nah, sudah itu nggak lama, 1,5 bulan kemudian baru ada pengumuman bahwa saya diterima pengajuan rumahnya, baru akad kredit. Jadi pertanyaan dari BTN pas saat wawancara adalah jaraknya bagaimana dari tempat kerjaan, terus kenapa ngambil rumah subsidi. Kalau saya nih ya pengalamannya, terus kira-kira repot enggak jalannya dari pekerjaan ke rumah subsidi, apakah nanti rumah itu akan ditempati sendiri atau dikontrakin atau gimana. Jadi pertanyaan wawancaranya adalah seperti itu. Nah, terus setelah dipanggil wawancara saya datang sama suami, nunggu 1,5 bulan kemudian di ACC. Nah, pas saat ACC juga saya datang harus sama suami karena kita waktu itu kan saya udah join income ya. Jadi suami juga waktu wawancara juga tanda tangan. Nah, waktu dipanggil ACC itu saya diharuskan membawa materai. Materai itu Rp300.000. Beda-beda sih kayaknya setiap perumahan, setiap ininya peraturannya, setiap pemasaran. Nih, kalau nggak percaya nih, saya dimintain Rp300.000. Waktu itu saya bawa materai. Ada yang bilang teman saya gini, nggak usah ngasih duit, bawa aja materainya karena materainya yang dipakai nggak banyak. Akhirnya saya beli materai itu 300.000. Waktu itu masih materai 6.000. Tapi ternyata waktu saya ke sana itu materainya diminta sama kantor pemasaran sekaligus pelunasan gitu. Jadinya saya tanda tangan di penerimaan itu sudah ditempel-tempel materai di dalamnya. Jadi saya bayar materai terakhir 300.000, baru serah terima kunci, ngambil kunci di kantor pemasaran. Nah gitu pengalaman saya ngambil rumah BTN dan pertanyaan saat wawancara sama cara-caranya. Terus berikut juga tentang SLIK. Nah, buat teman-teman yang baru ngambil perumahan, baru mau tepatnya, bisa dijadiin sharing nih sama pasangan atau sama orang tua tentang cara-caranya, barangkali berguna dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat sore.